Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada induksi elektromagnetik, yaitu pada materi tentang energi yang tersimpan pada kumparan. Jadi ini adalah energi yang tersimpan pada kumparan. Nah, baik. Di sini nanti akan saya tunjukkan ada sebuah rangkaian. Misalkan ini saya gambarkan untuk rangkaiannya. Ini ada sumber tegangan, kemudian ada hambatan. Nah, kemudian dihubungkan dengan kumparan atau solenoida dan dirangkai sedemikian rupa ini membentuk rangkaian tertutup. Nah, ini ya. Jadi membentuk sebuah rangkaian tertutup. Nah, pada baterai ini atau sumber tegangan ini misalkan ini memiliki tegangannya adalah E. Oh, jangan E ya. Saya ganti yang lainnya. Misalkan ini adalah boleh kita ganti dengan V gitu misalkan. Nah, kemudian ini ada R dan di bagian ini memiliki induktasi diri L. Nah, kemudian ketika ini dirangkai dalam rangkaian tertutup semacam ini, maka di sini nanti akan muncul arus yang mengalir I. Misalkan I kecil, saya tuliskan I. Nah, dalam materi sebelumnya di rangkaian listrik dinamis, ada rangkaian DC dulu, kita pernah membahas tentang hukum kedua Kirchhoff. Nah, dalam satu rangkaian tertutup, maka nanti total GL-nya itu harus sama dengan 0. Nah, jadi dalam rangkaian ini, kalau misalkan kita mulai dari bagian semuanya ini, maka kalau kita mulai dari loopnya adalah dari A, kemudian ke B, C, kemudian ke D, kita loopnya misalkan seperti ini. Sampai dari A ke B kita ketemu dengan kutub negatif, maka kita beri misalkan V, min V, kemudian ketemu dengan I, loopnya searah dengan arah arus ya, dari B ke C, maka ini ditambah dengan I kalikan R. Kemudian dari C ke D kita menemukan kumparan, maka disitu nanti untuk GGL-nya itu adalah L ya, L dikalikan DI per DT. Nah, ini sama dengan 0. Nah, kemudian jika semua ruas kiri maupun ruas kanan ini kita kalikan dengan I, maka ini kita peroleh ada min VI plus I kuadrat R plus LI DI per DT sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini, VI ini adalah daya. Begitu juga untuk I kuadrat R. Ini adalah persamaan daya. Nah, termasuk juga yang ini. Kalau L kali DI per DT itu adalah GGL, maka kalau dikalikan dengan arus, maka ini juga daya. Ya, jadi ini semua suku yang ada di persamaan ini berdimensi daya. Jadi totalnya dalam rangkaian tertutup dayanya adalah 0. Nah, jadi itu. Kemudian pada suku yang LI, DI, DT, karena itu daya, kita tahu bahwa daya ini adalah energi tiap satuan waktu. Jadi kalau misalkan kita tuliskan P, daya, ini adalah
energi per satuan waktu. Jadi ini adalah turunan dari energi terhadap waktu. Jadi ini adalah energi per satuan waktu. Nah, kemudian daya dari kumparan tadi, ini misalkan bernama PK, daya dari kumparan tadi adalah LI DI per DT, berarti sama dengan DE per DT. Nah, ini bisa kita hilangkan. Nah, sehingga di sini nanti ada LI DI sama dengan DE. Nah, kemudian untuk mencari bagaimana persamaan dari energi E itu, maka kita integralkan di ruas kiri dan kanan. Ini diintegralkan terhadap E. Untuk nilai batasnya adalah 0 sampai dengan E, misalkan begitu, EK gitu, EK kumparan. Kemudian ini juga 0 sampai dengan I. Nah, induktasi diri dari kumparan itu tetap. Nah, maka bisa dikeluarkan L integral 0 sampai dengan I DI sama dengan integral 0 sampai dengan E kumparan DE. Nah, kalau kita integralkan, berarti ruas kiri ini adalah L kali setengah, karena I-nya pangkat 1, berarti 1 per 1 plus 1 dikalikan dengan I pangkat 1 plus 1. Jadi kalau dituliskan secara lengkap, jadi ini adalah 1 per 1 plus 1 dikalikan I pangkat 1 plus 1, batasnya adalah 0 sampai dengan I. Nah, ini ruas kanannya berarti adalah E dengan batasnya 0 sampai dengan EK. Kalau kita masukkan batas-batasnya, maka nanti ini ruas kiri kita peroleh setengah L I 0 sampai dengan I, kemudian inilah E 0 sampai dengan EK. Nah, kalau kita masukkan, maka akan kita peroleh ini adalah setengah ini kuadrat ya, LI kuadrat, ini kuadrat, setengah LI kuadrat sama dengan EK, karena EK min 0, batas atasnya EK, kemudian batas bawahnya 0, jadi hasilnya tinggal EK. Jadi persamaan untuk energi kumparan adalah setengah LI kuadrat. Kalau ini saya berikan keterangannya, berarti untuk EK ini adalah energi pada kumparan, kemudian L induktasi diri, satuannya Henry, kemudian I kuat arus. Ampere. Nah, demikian itu tadi adalah persamaan untuk energi yang tersimpan pada kumparan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menerapkannya dalam contoh soal. Nah, ini adalah contoh soal. Dari soal itu disebutkan bahwa kumparan dengan induktansi diri 0,5 mH, kemudian tahanan atau hambatannya 15 ohm ditempatkan pada terminal baterai 12 volt yang hambatan dalamnya bisa diabaikan. Nah, pertanyaannya adalah berapakah arus akhirnya, kemudian berapa energi yang tersimpan pada kumparan. Nah, pada soal ini berarti untuk mencari arus akhir, kita mencari I, ini sama dengan V per R. Nah, V-nya adalah 12, kemudian R-nya adalah 15 ohm. Jadi ini bisa dituliskan adalah 4 per 5. Ya, 4 per 5. Atau bisa juga kalau dalam bentuk desimalnya adalah 0,8
ampere. Nah, kemudian untuk energinya, energi pada kumparan ini adalah setengah L dikalikan dengan I kuadrat. Nah, L-nya hati-hati itu masih 0,5 mH, berarti ini adalah 0,5 kali 10 pangkat min 3 Henry, kemudian ini ada 4/5 kuadrat. Jadi ini ada setengah dan setengah 10 pangkat min 3, ini ada 16/25. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini 4, tinggal disisa 4. Nah, berarti hasilnya adalah 4/25. 4/25 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini bisa juga tuliskan 1,6 kali 10 pangkat min 4 Joule. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang energi yang tersimpan pada kumparan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.